Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah bisa ngaji daring Kitab Bulughul Maram. Alhamdulillah, walaupun dalam kondisi pandemi kita tetap bisa ngaji. Sekarang ngaji di rumah saja. Bapak Ibu jamaah yang ada di rumah mudah-mudahan bisa menerima video dan suara dengan baik, dan mudah-mudahan ngaji daring kita ini juga bisa bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Seperti biasa, sebelum kita mulai ngaji kitab Bulughul Maram, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dan syafaatnya fid dini wad dunya hatal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwahi abaihi wa ihwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ansarihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwahi sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hamzah wal Abbas wa Sayyidina Al-Hasan wal Husain wal asharatil mubasysyirin wat tabi'in wat tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila ruhi sayyidatina Fatimatal Batul binti sayyidil mursalin wa sayyidatina Khadijatul Kubra wa Aisyah Ridha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila ruhi sayyidina Ali Zainal Abidin wa ibnihi sayyidina Muhammad Al-Baqir wa sayyidina Ja'far As-Shadiq wa sayyidina Ali Al-Uraidi wa sayyidina Muhammad An-Nakib radhiyallahu anhum. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadratil ruhi Syekh al-alim al-alamah Syihabuddin Abdul Fadil Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar al-Asqalani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini kita ngaji babu qada'il hajat. Ini halaman 36. Kalau di bukunya Bapak Ibu sekalian halaman 36. Bismillahirrahmanirrahim. Babu adabu qada'il hajat. Atau kalau di kitabnya Bapak Ibu sekalian bab 7 babu qada'il hajat. Adab membuang hajat. Buang hajat termasuk BAB, buang air besar, terus buang air kecil. Kalau di kitab saya ini syarahnya ditulis babu adabu qada'il hajati, utawi iki iku bab nerangaken tata kramane buang hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik. Hadis kacerita saking Anas bin Malik radhiya muga-muga ngridhoni sapa Allahu Allah anhu saking Anas bin Malik. Qala usdawuh sapa Anas bin Malik, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala tatkalane mlebu sapa Rasulullah al khalaa ing toilet. Khala niku lek basa moderne toilet, basa kunone jamban. Kaya gak pantes jamban nggih diganti toilet. Idza dakhala tatkalane mlebu sapa Kanjeng Nabi al khalaa ing toilet, wa wada'a lan nyelaken sapa Kanjeng Nabi khatamahu ing cincine Kanjeng Nabi. Akhrajahul arba'ah, akhraja ngetoknohu ing hadis sapa al arba'ah imam papat, wa huwa ma'lul, wa huwa tawik hadis iku maklul dianggap lemah. Jadi dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu kemana-mana memakai cincin. Cincin Rasulullah itu ada Ismul A'zamnya Allah,
Sehingga kalau Rasulullah masuk ke dalam toilet, kamar mandi atau ke WC, itu selalu dilepas, jadi tidak dipakai. Tapi bagaimana ketika kita punya cincin, tapi cincinnya tidak ada tulisan apa-apa? Nah, ini tidak apa-apa dibawa ke kamar mandi. Tapi kalau cincinnya ada Ismul A'zam atau Asmaul Husnanya Allah, atau ayat-ayat Al-Quran yang ada di dalam cincin, maka cincinnya harus dilepas. Terus bagaimana kalau ke toilet? Terus toiletnya kayak di pesawat, di bis pariwisata. Makanya kita kemana-mana bawa tas kecil. Kalau memang punya cincin, punya sesuatu yang ada ayat-ayat Quran atau sesuatu yang ada asma Allah, maka ditaruh di dalam tas sehingga kita bawa masuk ke dalam toilet tidak ada masalah. Apa masalah? Diulangi. Ya, sebentar ada gangguan. Saya sampaikan ke Bapak Ibu yang ada di rumah, ketika kita sedang daring, jangan ada yang menghubungi nomornya Mbak Nazir, juga jangan ada yang kirim ke messengernya Facebooknya Khawaja Sodikin. Pokoknya ketika kita sedang siaran langsung, jangan ada yang kirim ke messengernya Facebook. Seperti kemarin banyak yang telepon ke messenger, jadi kita terganggu, ngajinya bisa putus-putus nanti, karena perangkat yang kita gunakan menggunakan nomornya Mbak Nazir. Saya ulangi hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Jadi Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW apabila masuk ke dalam toilet, beliau melepaskan cincinnya. Nah, kita pun kalau ke dalam toilet, apabila cincin kita ini ada Ismul A'zamnya Allah, ada Asmaul Husnanya Allah, atau ada ayat-ayatnya Allah, maka cincinnya harus dilepas. Rasulullah setiap menggunakan cincin masuk ke toilet, kamar mandi, atau hanya ke WC, itu dilepas. Dan bagaimana kita orang modern? Seperti kalau kita berada di ruang-ruang publik, di fasilitas-fasilitas umum seperti ada di terminal, kita kan takut meletakkan sesuatu pada akhirnya hilang. Solusinya kita meletakkan cincin yang ada Asmaul Husnanya Allah, atau Ismul A'zamnya Allah, atau asma'anya Allah, atau ayat-ayatnya Allah, maka letakkan di dalam tas. Tasnya kan digantungkan di dalam digantungkan di tubuh, maka itu solusinya supaya tidak menempel langsung di badan. Apabila cincin berada di tangan, nanti takutnya kan untuk membersihkan kotoran yang ada di tubuh, kotoran yang ada di kemaluan, ini kan terkena najis. Kita menghormati Ismul A'zamnya Allah, Asmaul Husnanya Allah, juga menghormati ayat-ayatnya Allah. Wa anhu lan hadis kacerita saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu, radhiya ngridha, muga-muga ngridhani sapa Allah anhu saking Anas bin Malik. Qala
Dawuh sapa Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal khala'a, idza dakhala tatkalane mlebu al khala'a ing toilet, qala dawuh utawa ngucap sapa Kanjeng Nabi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Allahumma duh Gusti Allah, ini setuhune ingsun, a'udzu berlindung sapa ingsun bika dumateng panjenengan, minal khubusi saking setan lanang, wal khaba'is lan setan wedok. Niki yang diajarkan oleh Nabi ketika kita memasuki kamar mandi, toilet dan sebagainya. Doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kita kenapa diajarkan oleh Nabi berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is? Nabi selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan dan godaan setan ketika hendak masuk toilet. Karena setan suka tinggal di tempat-tempat kosong dari sebutan nama Allah. Maka kalau di toilet jangan sambil menyebut-nyebut nama Allah, tapi sebelum masuk toilet berdoa dulu sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Jangan terus nyanyi-nyanyi di toilet. Nah, anak sekarang kalau ada di toilet sambil nyanyi, sambil mendengarkan musik, ya, mungkin TikTok atau yang lain, nah, bahkan sampai membawa buku-buku sambil duduk di dalam toilet. Nabi tidak pernah mengajarkan masuk ke dalam toilet membawa sesuatu, karena di dalam toilet ada setan yang suka bertempat di toilet. Sedangkan toilet adalah tempat kita tidak boleh menyebut nama Allah. Rasulullah selalu melakukan itu untuk menampakkan sifat kehambaan dan pembelajaran kepada umatnya, karena beliau sendiri terlindung dari godaan setan. Hadis ini dapat kita pahami, kita diharuskan untuk berlindung kepada Allah dari setan ketika hendak buang air besar atau air kecil. Adabnya kalau buang air besar atau air kecil, kalau laki-laki ketika buang air kecil duduk jongkok, terus kakinya diangkat sedikit, ya, kaki kanan diangkat ke atas, yang kiri ke bawah. Nah, itu biar tuntas pipisnya. Kenapa begitu? Rahasianya, kalau kita buang air kecil atau laki-laki pipis, ya, dengan jongkok, itu keluar air kencingnya bisa tuntas. Kemudian kalau air kencingnya bisa tuntas, kita tidak mudah terserang yang namanya infeksi saluran kencing. Kedua, laki-laki kalau kencingnya sambil jongkok, manfaat yang kedua adalah apa? Kalau laki-laki penyakitnya apa? Suka beser. Bahasa modernnya apa nih?
Hernia. Bukan hernia, prostat. Ya. Orang kalau kena penyakit prostat itu bisa digambarkan kalau dia ini kalau kencing suka berdiri. Makanya saya kadang-kadang sedih nggak bisa kencing sambil jongkok, sambil duduk ya. Ketika berada di tempat-tempat umum, contohnya di terminal, di bandara ya. Bahkan sekarang di kota-kota ini banyak tempat-tempat ibadah seperti masjid dan musola menerapkan tempat buang air kecilnya seperti di bandara sambil berdiri. Ya memang keuntungannya kalau orangnya kencing berdiri, di lantai yang bawah itu tidak mudah basah. Tapi kalau mengikuti Nabi ya kita susah. Tapi kalau nggak setiap hari begitu ya mungkin kita masih di makfu. Tapi kalau berada di rumah atau di tempat yang memungkinkan kita untuk buang air dengan posisi yang diajarkan Nabi, maka kita lakukan seperti itu biar kita tidak kena prostat yang laki-laki, juga tidak kena infeksi saluran kencing. Ketika kita masuk ke dalam toilet, ketika mandi di rumah sendiri, masuk ke kamar mandi dengan berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Ketika kita telanjang bulat, insya Allah setan, jin, iblis tidak bisa melihat tubuh kita yang sedang tidak berpakaian alias bugil. Kalau kita lupa nggak berdoa, sekujur tubuh kita bisa dilihat oleh setan, jin dan iblis. Wa an Anasin, hadis kacerita saking Anas. Qala usdawuh sapa Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salam mugi-mugi paring rahmat takzim sapa Allah ala yang ngatasi Rasulullah, wa sallama lan paring keselamatan sapa Allah. Yadkhulul khala'a, yadkhulu lebu sapa Kanjeng Nabi al khala'a ing toilet. Fa akhmilu ana wa gulamun nahwi idzawatan. Yadkhulu lebu sapa Kanjeng Nabi al khala'a ing toilet. Fa akhmilu ana wa gulamun. Fa'milu monggo nggawa ana wa gulamun, ana yaiku mang ingsun wa gulamun lan arek nom-noman sing sebaya karo ingsun. Wa gulamun nahwi, wa gulamun lan wong noman nahwi kang sebaya karo ingsun. Idawatan min ma'in, idawatan yaiku gawakake sapa cah nom-noman min ma'in saking banyu. Wa anazatan lan tombak utawa tongkat. Fayastanji mongko bersuci sapa Kanjeng Nabi bil ma'i kelawan nganggo banyu. Mutafakun alaih, yaitu hadisnya mutafakun alaih. Anil Mughirah bin Syu'bah, hadis kacerita saking Mughirah bin Syu'bah.
Radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah anhu saking Mughirah. Qala wis dawuh sapa Mughirah, qala wis dawuh sapa Kanjeng Nabi li maring ingsun Mughirah, sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yaiku Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudil idawata, jukukno sapa sira al idawata ing nggon banyu tempat air. Nek sakniki padha karo gayung nggih. Ciduk hatta tawaro sehingga tindakan sapa Kanjeng Nabi ani saking ingsun, faqadha hajatahu, faqadha lan buang, faqadha hajatahu lan buang hajat sapa Kanjeng Nabi. Kita kalau melihat hadis ini, ketika berada di toilet, di tempat di mana kita buang hajat, kita diperbolehkan minta bantuan orang lain. Tapi toilet zaman sekarang berbeda dengan toilet zaman dulu. Kalau kita di Jawa, nenek moyang kita dulu ada jamban, tapi tutup jambannya tidak sampai atas. Jadi ketika kita duduk, kepala kita masih bisa melihat kanan kiri, karena zaman dulu jambannya masih di kebonan, ya, di tanah di belakang rumah. Belum seperti sekarang modern, kita punya WC, ya. Walaupun sudah modern, kita diperbolehkan menyiapkan tempat untuk air wudhu dan menyiapkan batu atau air untuk membersihkan najis sebelum buang air besar, ya. Jadi kalau masuk ke dalam toilet, sebelum buang hadas kecil, hadas besar, toiletnya dibersihkan dulu. Mungkin sebelum kita masuk tadi ada orang lain sudah masuk, mungkin orangnya ceroboh kalau pipis berdiri atau buang air yang najis, sehingga kita masuk ke situ najis. Maka kalau sudah dibersihkan dulu pakai air bersih, kalau terkena air kita nggak sampai kena najisnya. Kemudian istinja dengan air lebih utama karena lebih bersih, ya, membersihkan kotoran BAB, kotoran buang air kecil, ya. Ini lebih utama menggunakan air. Karena zaman dulu di Arab susah air, banyak yang membersihkan kotoran buang air besar, air kecil dengan batu, ya. Tapi bagaimana kalau kita dalam perjalanan yang sangat jauh? Seperti saya pernah mengalami perjalanan sangat jauh, ya. Contohnya begini, kalau kita berangkat dari Surabaya ke Jakarta, itu membutuhkan waktu kalau sekarang 6 jam. Kalau dulu kan hampir 18 jam naik kereta. Di kereta memang ada toiletnya, ada airnya. Tapi karena penggunanya banyak, kadang-kadang airnya mengalirnya kecil, terus gak cukup untuk bersuci, hanya keluarnya kelitir-kelitir. Maka solusinya, jenengan sebelum, kalau melihat hadis ini, sebelum bersuci, kalau saya sering melakukan hal itu di kereta, nah kotoran-kotoran yang ada di BAB saya bersihkan dulu dengan tisu, baru saya masukkan tempat sampahnya yang ada di dalam. Setelah itu saya kasih tisu basah, dan tisu basah baru saya kenakan air, karena airnya kecil, mengalirnya tidak seperti di rumah. Airnya pompanya kuat, ya bisa grojok-grojok. Terus berikutnya seperti pengalaman saya,
Saya pernah di dalam pesawat ya, selama hampir 18 jam nggak turun. Ya turun pesawatnya ngisi BBM, ngisi bahan bakar, tapi penumpangnya tidak turun, tidak transit. Contohnya dari Surabaya ke Eropa itu hampir 18 jam. Kita ada toilet tapi kecil, sempit, tidak memungkinkan untuk bersesuci, ngepres badan. Ya, karena saya pernah ngaji hadis, ngaji fikih, maka saya bersihkan dulu dengan tisu, saya bersihkan dulu ya, dengan tisu basah dan sebagainya, baru terakhir nanti saya bersihkan dengan air. Karena apa? Toilet-toilet yang ada di kendaraan-kendaraan seperti pesawat atau yang ada di hotel mewah, di tempat-tempat mewah itu justru kita nggak bisa bersuci dengan suci. Karena apa? WC-nya duduk, terus muncul keran air kecil yang langsung menyemprot dubur kita, ces gitu kan. Nah, setelah itu cara membersihkannya ya pantat kita digoyang-goyang begini kan, merasa mana yang masih kotor kan nggak bisa melihat. Beda kalau kita membersihkan kotoran di rumah pakai gayung, pakai cibuk atau pakai keran yang besar, sehingga tangan kita ini bisa masuk ke dubur kita, bisa membersihkan. Nah kalau di tempat-tempat seperti itu kita nggak bisa membersihkan, hanya merasakan ces gini. Coba di mall yang besar-besar itu sudah nggak ada toilet kayak di rumah kita, semua sudah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang an Abi Hurairah ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wasdawu sapa Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasdawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqu la'inaini. Ittaqu padha ngedohono sira kabeh al-la'inaini ing panggonan loro kang terlaknat. Jadi dua tempat yang terlaknat, jauhilah dua tempat yang terlaknat atau terkutuk. Di mana itu? Alladzi yatakhalla, alladzi kang yatakhalla buang hajat fi tariqin nas ing dalem pinggire dalane menungso. Kita kan sering menyaksikan orang kebelet minggir ngadeg klotor-klotor ya. Itu kalau nggak kepepet ya jangan dilakukan, karena itu tempat yang terkutuk. Au fi dhillihim, utawa buang air di tempat terteduh, untuk berteduh orang. Kan ada di pinggir jalan ya, banyak orang yang istirahat, mungkin perjalanan jauh, ada pohon yang rindang, maka kita tidak diperkenankan kencing, buang air hajat di bawah pohon yang rindang. Kita kan sering bau kencing, bau kotoran di bawah pohon. Itu tidak boleh. Dulu pernah ada kisah, ada orang di zaman dulu kencing ya di lubang di bawah pohon yang rindang. Ternyata alat kelaminnya jadi abuh, bengkak membesar. Kenapa? Nah, karena ternyata lubang yang dia kencingi itu ada penghuninya namanya jin, sehingga kemaluannya ditarik sama jin sampai bengkak. Makanya jangan kencing di tempat lubang,
Mungkin di sawah, di kebun, di hutan, kalau ada lubang jangan dimasuki air kencing. Ini kalau di fikih juga dijelaskan, jangan sampai kencing di lubang-lubang. Rawahu Muslim. Rawahu riwayatan ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Zada Dawuda an Mu'adzin wal mawarid. Zada nambahi. Zada nambahi sapa Dawuda. Zada nambahi redaksine hadis Abu Dawud an Mu'ad, yaitu mang Abu Dawud saking Mu'ad wal mawarid. Wali Ahmad an Ibni Abbas, dan Ahmad dari Ibnu Abbas, au naqima'in wa fihi ma dhahun. Riwayat Abu Dawud dari Mu'ad ada tambahan redaksi, yaitu dan dilarang pula buang air di tempat-tempat sumber air. Nggak boleh kencing di sumber air. Kalau di sini memang tidak ada, adanya sumur, tapi sekarang sumur sudah bor-boran semua. Tapi kalau kita hidup di pegunungan, itu banyak tempat-tempat terbuka, ya, embung-embung air itu yang kecil, ada yang besar. Nah, setelah itu airnya disalurkan ke rumah-rumah, mengalir ke rumah warga. Itu di sekitar situ jangan kencing, karena sumber kencingnya nanti bisa mengalir ke semua rumah warga. Wa fihi ma dhafun, dan keduanya ini dianggap dhaif. Wa akhrajat Tabrani, wa akhrajat lan ngetokaken ing hadis sapa At-Tabrani, Imam Tabrani, an-nahya, yaiku menyegah an qada'il hajat, saking buang hajat, tahtil asjaril musmirati, yaiku mang ana ing isore wit-witan sing berbuah. Nggih, ana gedang, ada pisang yang lagi berbuah terus dikencingi setiap hari. Tidak boleh. Terus ada terong, kencingi, kangkung dikencingi. Pokoknya pohon-pohonan yang berbuah jangan dikencingi bawahnya. Nanti bisa diserap oleh pohon. Makan buahnya berarti air buahnya itu tercampur kencing, berarti najis. Wadhafatin nahri al-jari, yang lagi manguyuh nanggone pinggire kali sing mili. Dhafatin nahri, yaiku mang pinggire an-nahri kali al-jari kang mili. Nah, dulu kenapa nggak boleh? Biasanya dulu di sungai tempatnya orang mandi, cuci dan sebagainya di situ. Tapi sekarang sudah jarang. Tidak boleh kencing di sungai yang mengalir, tapi malah membuang limbah di sungai. Limbahnya kita nyuci, nyuci baju, nyuci piring dan sebagainya dari rumah, dibuang ke sungai. Min hadis Ibnu Umar bisanadun dhaif. Nah, hadis ini dari Umar dengan sanad yang dhaif. Kenapa Nabi menyampaikan hadis seperti ini?
protokolnya Nabi, kita tidak boleh kencing di pinggir jalan, di bawah pohon, terus kencing di lubang-lubang yang ada di tanah. Karena apa? Nabi memandang supaya kita ini tidak mirip binatang. Ini ajaran akhlaknya Nabi, maka kita tidak boleh kencing sembarangan. Nah begitu juga Nabi sebenarnya melarang kita kencing di bawah pohon yang sedang berbuah. Pohon apapun yang sedang berbuah kita nggak boleh kencing, membuang kotoran di situ. Tapi bagaimana kalau di dalam binatang, terus kita buangi air kencing, terus kita buangi kotoran kita, BAB. Contohnya begini, kalau jenengan punya kolam lele di belakang rumah, terus kamar mandi, WC-nya itu kita alirkan ke belakang, terus kotoran kita dimakan oleh lele. Gimana kira-kira? Di tumbuhan yang berbuah saja kita nggak boleh mengencingi. Terus bagaimana dengan binatang yang kita piara, yang pada akhirnya kita goreng dan kita sajikan di atas meja makan, terus kita makan. Nah, maka jangan digunakan. Carilah makanan untuk binatang seperti lele dan ikan yang lain. Jadi yang lainnya, ya jangan langsung kotoran kita dibuang ke situ. Kita juga tidak boleh kencing di hulu sungai. Oke, di hulu sungai kita nggak bisa. Nanti kalau ke hilir, akhirnya kita ini mengirimkan najis kepada orang lain yang ada di bawah. Hadis berikutnya, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala. Wa an Jabirin, hadis saking katrita saking Jabir radhiyallahu an, radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah anhu saking Jabir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza taghawwatar rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma. Ya Rasulullah dawuh, idza taghawwatar rajulaini, idza taghawwata, tatkalane buang air besar sapa ar-rajulani, wong lanang loro. Oke, fal yatawarro, mongko ojo ngetokno awake masing-masing, wahidin salah sijine minhuma saking karone. Oke, sahibihi, oke, masing-masing karo koncone, minhuma an sahibihi saking kancane, wala yatahaddasa lan ojo omong-omongan nang jerone toilet. Terus gimana kalau zaman dulu itu kan, kayak contohnya di belakang rumah saya ini, mbah saya punya kolam besar, terus ada jamban jejer-jejer. Oke, ini tempat buang air besar, sebelahnya buang air besar, sebelahnya buang air besar. Akhirnya ya saya menyaksikan orang-orang yang buang air besar sambil omong-omongan sambil merokok. Nah, ini tidak diajarkan oleh Nabi seperti itu. Jadi kalau toilet harus tertutup, ya, toiletnya harus tertutup. Nggak boleh, walaupun laki-laki sesama laki-laki sambil di toilet sambil saling melihat kemaluannya. Nah, itu tidak boleh. Fa innallaha yanqutu ala dzalik. Fa innallaha lan satuhune Allah iku yanqutu ngutuk sapa Allah ala dzalika ing atase perbuatan kaya iku mang. Rawa wis ngriwayataken ing hadis sapa Ahmad, Imam Ahmad
Wasohahahu lan nyokhehno ing hadis sapa Ibnu Sakani, dia kumang Ibnu Sakan. Wa Ibnul Qattan dan Ibnul Qattan wa huwa ma'lul. Okay. Hadis ini dianggap maklul, ya hampir sama dengan dhaif. Di dalam hadis ini Nabi mengajarkan ketika di dalam toilet kita wajib menutup aurat dan haram hukumnya melihat aurat orang lain ketika berada di toilet, kamar mandi. Itu sebagaimana kalau mandi bersama dengan teman-temannya. Dilarang juga buang hajat bersamaan dalam satu tempat yang sama. Okay. Nanti saling membau-baunya, gak enak. Dan makruh hukumnya jika kita berbicara saat buang air hajat, buang hajat, ya. Terus juga kalau melihat di fikih, kita ketika buang hajat melihat kotoran kita yang keluar dari dubur itu gak boleh. Lagi melihat asid jatuh plung ya. Itu yang sering dilakukan oleh orang. Kayak kulino ngono delok wis. Nah, sebenarnya dimakruhkan, bahkan ada yang mengharamkan, nggak boleh dilihat. Makanya Islam melarang kita membuka aurat dan melihatnya. Buang hajat bersama-sama pun nggak boleh. Makruh berbicara, buang hajat agar kita tidak sama-sama dengan binatang. Akhlak ini diajarkan Rasulullah agar kita tidak sama dengan binatang. Ini adalah mewujudkan bahwa Islam adalah agama yang memelihara sifat malu dan muru'ah. Apa muru'ah? Orang yang menjaga kepribadian dan kewibawaan. Okay. Nabi itu juga tidak mengajarkan kepada kita anak kecil, contohnya makan sambil berjalan ke sana kemari keliling, gak duduk. Itu gak diajarkan. Jadi kalau punya anak kecil, jangan dibiasakan makan sambil berjalan-jalan. Ibunya atau yang ngomong ini makan ngetutno sambil dulinan, nah itu tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu an qala. Hadis kacerita saking Abi Qatadah radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah anhu saking Abi Qatadah. Qala Dawuh sapa Abu Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yumsikanna ahadukum la yumsikanna ojo demek sapa sira, nyekel sapa sira. La yumsikanna mongko temen-temen ojo nyekel sapa ahadukum salah sijine sira zakarahu yaiku mang ing zakare penis, kemaluan laki-laki, biyaminihi dengan tangan kanan. Wa huwa yabulu, wa huwa tawi kumang kemaluan yabulu wala yatamassah lan aja basuh minal kholai, lan aja bersihaken minal kholai kumang kotoran nang toilet biyaminihi kelawan tangan kanan.
wala yatanafas fala yatanafas lan ojo bernafas fil inai ing dalam tempat minum gelas terus cingkir kita nggak boleh, apalagi terus kayak sedotan disebul blukuduk terus disedot lagi, nah nggak boleh. Jadi Nabi mengajarkan ya kita dilarang menyentuh dan memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika buang air kecil. Laki-laki kalau buang menyentuhnya pakai air tangan kiri. Kita harus mengutamakan dan memuliakan tangan kanan dengan tidak menggunakan untuk menyentuh tempat yang najis atau kotor. Kita disunahkan bernafas di luar gelas sebanyak 3 kali saat minum. Jadi diminum gelek-gelek terus jeda, habis itu bernafas 3 kali baru minum lagi ya. Nah itu kalau yang diajarkan oleh Nabi. Karena apa? Islam merupakan salah satu agama yang cinta dengan kebersihan. An-nadhafatu minal iman, at-tuhuru satrul iman. Okay. Anak-anak kecil nanti kalau minum dilarang ditiup-tiup, dilarang sedotannya disebul blukuduk gitu okay. Nah kita kan sering menyaksikan minum kopi, minum teh panas terus ditaruh di lepek atau ditatakan disebul. Nah ya, memang enak diminum anget-anget. Kenapa Nabi melarang? Itu ada kajian ilmiahnya kalau Nabi melarang. Karena gas yang keluar dari mulut kita berbahaya kalau masuk lagi ke dalam tubuh. Oke, bisa semaput. Contohnya kalau kita masuk ke dalam lubang sumur yang lama tidak digunakan, kenapa orang masuk ke situ bisa mati? Karena minum racun berbentuk gas. Makanya nggak boleh disebul seripit, disebul seripit. Hadis berikutnya wa an Sulaiman radhiyallahu anhu qala wa an Sulaiman lan iku hadis kacerita saking Sulaiman radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah anhu saking Sulaiman. Qala wasdawuh sapa Sulaiman laqad nahana lan temen-temen nyegahna ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annastaqbilal kiblata, yaiku ento ngadep kiblat bigo idin au baulin, yaiku mang pada saat buang air besar atau air kecil, au annastanji utawa beristinja. Istinja niku bersihkan kotoran air besar dan air kecil, istinja. Makanya tukang nyedot WC zaman dulu namanya tukang sedot tinja. Nah tinja itu ya kotoran air besar dan kotoran air kecil. Au annastanji bil yamini, nah buang kotoran tinja istinja nganggo tangan tengen. Au annastanji utawa istinja bi aqallin minas salasati ahjarin, beristinja dengan batu kurang dari 3 biji atau butir okay. Bi aqalli lawan saidi min salah satin saking 3 ahjarin yaiku mang watu. Au annastanji utawa istinja birojiin au admin, dengan kotoran hewan atau tulang okay. Gak boleh sembarangan.
Gak nemokno watu sembarangan dipakai istinja. Jadi di dalam hadis ini kita diperbolehkan beristinja dengan 3 buah batu, watu. Tapi sekarang kayaknya sudah nggak mungkin, di Arab saja sudah nggak mungkin seperti itu yang tandus. Gak boleh istinja dengan tulang dan sebagainya. Ketika kita istinja atau buang air besar, kita nggak boleh menghadap kiblat. Kalau tempatnya nggak ada, maka di fikih itu untuk menghindari hadap kiblat, maka tempatnya harus tertutup dengan tembok. Ya, di kamar mandinya tertutup dengan tembok. Kalau ada pintu pas menghadap kiblat, pintunya ditutup supaya menghindari kita tidak menghadap kiblat secara langsung. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ngaji kita hari ini bisa bermanfaat dan dapat mengambil hikmah dari apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Alim Al-Alamah Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita juga nanti diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW dan ditetapkan iman kita, Islam kita, ditambahkan keimanan dan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa 'azimi sultanik. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ilahina anta maqsudina wa ridhaka marlubina a'tina ridhaka wa mahabbataka wa ma'rifataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khaira khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Khairil maghdubi alaihim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.